Ini ngedengerin Ibu nggak ya? Bu. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Ya kalau boleh itu berarti Bapak dan Ibu harus punya dong. Masa saya doang yang meraktekin? Kalau saya doang yang meraktekin, masa aja bohong. Belum download, Bu. Oke, di-download, besok kita praktek. Setuju? Siap. Setuju, Bu. Setuju. Oke, Bu. Oke, Bu. SPSS-nya boleh versi berapa aja? Nggak usah nanya, Bu, versi berapa? Boleh berapa aja? Dari 15 sampai 29. 15, 17, 15, 16, 17, dan seterusnya. Cuman kalau bisa memang jangan versi genap. Misalnya ada 20, ada 22 gitu, jangan ya. Milihnya yang ganjil aja. Karena yang genap itu ya konon katanya banyak masalah. Ibu masih pakai yang 15 pun jalan-jalan aja tuh, baik-baik aja. Jadi sampai 29. Terus milihnya gimana? Ya disesuaikan dengan Windows-nya. Misalnya Windows kita Windows 10 itu kompatibelnya dengan SPSS versi 23. Ya udah, berarti downloadnya 23. Gitu. Saya karena Windows-nya Windows lama, misalnya jadi kompatibelnya dengan versi 17 bisa, berarti saya downloadnya 17. Nggak usah khawatir, itu isinya sama aja. Oke? Nanti minggu depan kita akan praktek ya. Nah, sekarang saya hanya sekedar memberitahu bahwa kita definisikan variabel kita jenis kelamin, kemudian kita tuliskan dia skala pengukurannya apa, ya, label kita jenis kelamin, kemudian kita definisikan laki-laki itu di satu, ini kalau diklik ada satu laki-laki, dua perempuan, di sini ada nih kalau diklik, ya. Jadi kita definisikan variabel kita jenis kelamin, terus kita definisikan satu itu untuk apa, dua itu untuk apa, didefinisikan dan kita tulis skala pengukurannya apa. Kalau sudah menulis ini, langsung kita isi datanya. Nah, ini datanya. Nanti isi data, tinggal ngisi data kita yang 10 orang tadi. Nah, menunya ada di analyze, descriptive statistik, dan frekuensi. Nanti hasilnya, nanti ada keluar menu analisis apa variabel mana yang akan kita analisis, ya kita tinggal pilih variabel jenis kelamin dan hasilnya seperti ini. Nah, laki-laki frekuensinya ada 6 atau 60%, perempuan frekuensinya ada 4 atau 40%. Gitu ya. Jadi ini yang akan kita jadikan tadi kesimpulan secara deskriptif. Ya. Kalau cuma 10 sih sebenarnya manual juga gampang, tapi kan kalau udah 100 lumayan juga capeknya ya. Satu itu. Kedua, data kita juga biasanya kalau udah nyebarin dengan GForm kan sudah ada langsung Excel-nya. Jadi dari Excel itu bisa di-copy ke SPSS untuk datanya. Ya, kira-kira ini untuk yang nominal. Kemudian sekarang yang kedua adalah yang ordinal. Ordinal itu tadi urutan ya. Misalkan saya punya variabel dengan punya penelitian dengan variabel kualitas barang. Misalnya ini kualitas barang kasusnya di sabun cuci. Kualitas barang sabun cuci itu indikatornya apa aja sih? Misalnya dari wanginya, kemudian dari kemasannya, dari apanya banyak lah ya indikator dari kualitas itu. Saya ambil contoh salah satu, misalnya wanginya. Di wanginya ini saya punya pilihan jawaban dengan menggunakan skala Likert, mulai dari sangat tidak tahan lama sampai sangat tahan lama. Nah, 10 responden menjawab. Ada yang menjawab sangat tahan lama, ada yang menjawab cukup tahan lama, dan seterusnya. Jadi kan kita tinggal lihat yang paling banyak muncul yang mana. Ini kalau di sini kesimpulannya adalah di 40% itu menyatakan wanginya sangat tahan lama karena ada 5 orang yang menyatakan ada 4 orang yang menyatakan 5. 1, 2, 3, ada 4 orang yang menyatakan 5. Ya, nah hati-hati ketika yang paling banyaknya adalah angka 5, maka menyimpulkannya sangat tahan lama. Beda dengan kalau yang terbanyaknya ada di angka 4, tahan lama, berarti di sini wanginya nggak pakai kata sangat. Wanginya tahan lama.
gitu ya. Jadi disesuaikan dengan pilihan jawabannya. Nah, suka ada yang begini, ini sama ini dianggap satu, pokoknya tahan lama deh, mau tahan lama atau sangat tahan lama. Yang ini tidak, terus yang ini netral. Suka ada tuh yang mengelompokkan gitu. Nah, saya bilang kalau mengelompokkan gitu, dari awal pertanyaannya udah aja hanya terdiri dari 1, 2, dan 3. Sehingga ketika menyimpulkannya juga hanya ada 1, 2, atau 3. Jadi kalau kita memutuskan Likert-nya itu ada 5, maka akan ada 5 jenis kesimpulan tergantung mana yang terbesar. Azan dulu ya, sebentar ya.
Baik, kita lanjutkan. Jadi ini kesimpulan untuk setiap indikator ya. Apakah di indikator yang itu responden berpersepsi seperti apa tergantung pada jawaban terbanyaknya. Ini SPSS-nya ya. Saya lanjutkan nama variabelnya, kemudian definisi variabelnya tadi wanginya tahan lama, kemudian di sini ada value-nya, 1 sangat tidak tahan lama, 2, 3, 4, dan sampai 5. Ya, ini kalau diklik ada sampai 5. Kemudian skala pengukurannya ordinal. Setelah itu, kemudian kita isi datanya. Ini datanya sudah diisi. Kemudian menunya sama, ada di analyze, descriptive statistik, dan frekuensi. Dan hasilnya, belum hasilnya. Nah, ini ada pertanyaan, mana yang mau dianalisis? Tadi kan kita punya 2 variabel, sudah punya jenis kelamin dan yang satu lagi punya wanginya. Karena sekarang kita akan menganalisis wanginya, jadi yang dipilih adalah variabel wanginya yang akan dianalisis. Dan hasilnya ya seperti ini. Jadi yang menjawab cukup tahan lama ada 3, tahan lama ada 3, dan sangat tahan lama ada 4. Sehingga kesimpulan kita, wah wanginya sangat tahan lama. Ya. Nah, ini kan satu pertanyaan. Kalau misalnya pertanyaannya sudah banyak, berarti kan kita akan bikin, kalau pertanyaannya sudah banyak seperti yang Bapak dan Ibu sebarkan kemarin kuesionernya, berarti di sini kita akan punya sebanyak pertanyaan. Kalau ini tadi baru 1 pertanyaan. Jadi kalau misalnya ada 5 pertanyaan, berarti di sini akan ada 5 pertanyaan. Ya, masing-masing pertanyaan ada input datanya ya untuk masing-masing pertanyaan. Kalau pertanyaannya ada 20, berarti ada 20 ke bawah sini. Kemudian untuk menunya sebetulnya kalau sudah ada lebih dari 1 pertanyaan, maka ketika kita input data, otomatis datanya akan sebanyak pertanyaan yang kita buat. Jadi kalau ada 4, berarti kita punya 1, 2, 3, 4 isian. Nah, ini biasanya kan sudah langsung ada dari GForm ya. Jadi tinggal kita copy paste dari GForm, berapa responden kita dan berapa pertanyaan kita itu sudah ada di Excel, tinggal kita copy paste aja. Baru nanti pada saat memilih variabel mana yang akan dianalisis, kita juga langsung masukin semua variabelnya. Misalnya tadi saya punya 4 pertanyaan, berarti saya masukin di sini 4 variabel, ya 4 pertanyaan, ya 4 pertanyaan yang kita anggap sebagai variabel ke sini. Jadi sekaligus, sehingga nanti pun hasilnya akan langsung di sini ada 4 tabel ke bawah. Oke, ini jadi satu persatu. Ini untuk pertanyaan pertama, nanti di kedua ada pertanyaan kedua, dan seterusnya sampai ada sebanyak pertanyaan kita. Gitu ya. Jadi analisis datanya bisa sekaligus. Makanya kalau kita ngerjain manual kan lumayan juga ya. Jadi memang harusnya kita pakai software. Kemudian yang berikutnya, oke, sebelum ke interval atau rasio, saya kasih contoh hasil dari sebelum ke rasio, saya kasih contoh hasil penelitian yang sudah lengkap untuk analisis deskriptif. Ya, lemot banget. Wifi.
Kok nggak ada ya? Sebentar. Bentar ya. Mana ada sih? Nah, contohnya ini. Misalnya ini jawaban responden terhadap work-life balance ya. Ini work-life balance, kemudian pertanyaan-pertanyaannya ada 8. Nah, nanti Bapak dan Ibu juga akan melakukan seperti ini ya. Kemarin kan pertanyaannya sama ya, kuesionernya sama. Nah, ini distribusi dari jawabannya. Respondennya ada 100, dari 100 ini ada sekian, 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 dan sekian. Yang menjawab mulai dari sangat tidak setuju sampai yang sangat setuju. Gitu ya. Nah, kalau sudah tadi kan kalau kita bikin kesimpulan satu persatu kan berarti kalau yang ini berarti responden sangat setuju dengan statement ini. Tinggal kita lihat statementnya apa ya. Kemudian kesimpulan yang kedua berarti responden setuju saja dengan statement yang kedua. Kita lihat statement yang keduanya apa. Nah, sekarang untuk yang kalau kita udah gabung semua, maka yang kita lihat sekarang dari yang sangat setuju dan setuju ini mana yang paling besar. Ini kebetulan yang paling besarnya adalah 57 ya. Ada di statement keempat dan statement kelima. Boleh nggak sih nyimpulin 2? Ya boleh aja ya. Nggak masalah menyimpulkan 2. Nah, ini kan yang paling banyak di sini. Sehingga kesimpulannya ini adalah pertanyaan keempat itu kehidupan pribadi saya memberikan kekuatan atau semangat dalam bekerja. Kemudian yang kelimanya kehidupan pribadi. Membuat saya merasa siap untuk bekerja di hari berikutnya. Gitu. Ini kesimpulan dari pertanyaan dari variabel work-life balance. Sebetulnya pertanyaan deskriptifnya begini. Bagaimana work-life balance karyawan di perusahaan tersebut? Jadi bagaimana keseimbangan kehidupan bekerjanya lah ya. Bagaimana keseimbangan kehidupan bekerja dari si karyawan di PT X ini. Maka keseimbangannya adalah bahwa responden merasa bahwa yang namanya kehidupan pribadi itu memberikan kekuatan atau semangat dalam bekerja. Dan responden merasa bahwa kehidupan pribadinya membuat dia siap untuk bekerja di esok hari. Berarti dia punya keseimbangan kehidupan bekerjanya itu seperti itu. Bahwa kehidupan pribadi bisa memberikan kekuatan atau semangat dalam bekerja, dan kehidupan pribadi juga membuat dia siap bekerja lebih baik di keesokan harinya. Berarti dia di rumahnya sangat baik-baik aja ya, sangat mendukung. Dia merasa kehidupan pribadinya itu membuat semangat bekerja dan siap untuk bekerja di esok hari. Gitu. Jadi itu kesimpulan dari variabel work-life balance-nya di karyawan di perusahaan X. Hal ini akan berbeda dengan kesimpulan work-life balance di karyawan pada perusahaan yang lain. Atau hal ini akan berbeda dengan work-life balance pegawai di departemen yang lain. Nah, itu yang membedakan hasil penelitian.
Jadi kalau kita sama-sama bikin penelitian tentang work-life balance, boleh-boleh aja satu kelas ini bikin penelitian tentang work-life balance. Toh nanti hasil penelitiannya akan berbeda-beda. Ada yang nomor 1 mungkin yang dominan, ada yang nomor 4, ada yang nomor 5, pasti beda-beda. Artinya kesimpulan dari hasil penelitian itu akan berbeda-beda. Jadi kalau saya kemudian bikin penelitian tentang work life balance, saya akan membandingkan dengan hasil penelitian Bapak dan Ibu. Oh, kalau punya Bapak dan Ibu hasilnya apa ya? Punya saya hasilnya begini. Gitu. Ya, jadi menyimpulkan setiap variabel pada penelitian kita. Itu kesimpulan yang deskriptif, tidak melakukan pengujian hipotesis, cukup melihat mana yang paling banyak muncul. Gitu. Ya. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang bisa kita ambil dari hasil survei, yaitu letak yang tidak setuju dan sangat tidak setuju. Mana yang paling banyak? Ini ternyata ada 14 orang yang bahkan kalau dijumlah tidak setuju dan sangat tidak setuju, ya, ada 16 orang yang tidak setuju dengan statement ketiga. Jadi kan tadi pertanyaannya bagaimana work-life balance di PTX, karyawan di PTX tersebut. Tadi kan dia kehidupan pribadinya itu membuat dia semangat dan siap bekerja besoknya. Nah, tapi ternyata masih ada orang yang tidak setuju dengan statement nomor 3. Statement nomor 3 itu ini. Saat bekerja, saya tidak lagi mengkhawatirkan berbagai hal lain yang perlu saya lakukan di luar pekerjaan. Ternyata masih ada yang tidak setuju dengan statement ini. Jadi walaupun kebanyakan orang menganggap bahwa kehidupan pribadinya membuat dia semangat bekerja dan siap bekerja di esokan harinya, tapi masih ada karyawan yang merasa khawatir tentang hal yang lain gitu. Di luar pekerjaan. Jadi masih ada yang mikirin, aduh gimana ya itu hobinya, entahlah ya, dia mendefinisikannya seperti ini. Bagaimana tuh tentang hobinya, bagaimana tuh anak-anaknya, dan bagaimana tuh orang tuanya. Masih ada karyawan yang menyatakan ini. Gitu. Jadi ada kesimpulan dan ada kesimpulan positif dan ada kesimpulan negatif, di mana kesimpulan negatif ini nantinya akan dijadikan saran. Karena masih ada karyawan yang mikirin hal yang lain di luar pekerjaan, kira-kira kita mau ngasih saran apa nih sama perusahaan gitu. Jadi kita bisa ngasih saran nih ke perusahaan, perusahaan masih ada tuh karyawan yang ketika bekerja dia masih punya kekhawatiran tentang hobinya lah, mengurus anaknya lah, atau mengurus orang tuanya lah. Mungkin kalau misalnya memang masih banyak karyawan yang merasakan ini, perusahaan harusnya membuat sebuah kebijakan, misalnya ya setahun sekali kita bikin gathering, di mana gathering itu bisa menyalurkan hobi dari karyawan misalnya. Atau misalnya bikin unit-unit apa, kalau di kampus tuh ada unit kegiatan mahasiswa, ya. Kalau di perusahaan mungkin ada unit apa yang bisa di mana karyawan itu menyalurkan hobinya. Ada perkumpulan tenis lah, tenis meja lah, ada perkumpulan apalah yang kemudian karyawan itu bisa menyalurkan hobinya. Kemudian mengurus anak misalnya. Oh, mungkin perusahaan itu harus punya daycare ya di perusahaannya supaya ibu-ibu yang punya anak itu bisa menitipkan. Saya lihat di departemen di kementerian Kementerian Ristek yang di Sudirman, di Jalan Sudirman itu ada daycare di bawah. Atau misalnya mengurus orang tua ya apa ya yang perusahaan bisa lakukan supaya hal-hal yang menjadi kekhawatiran ini menjadi lebih minimal lagi. Jadi hasil dari deskriptif itu sangat penting banget gitu ya. Walaupun kita punya penelitian pengaruh ini terhadap ini, pengaruh work-life balance terhadap kinerja, tapi kita harus tahu dulu bagaimana sih work-life balance di karyawan di perusahaan itu. Nanti pada saat kita membahas yang kinerja, kita juga punya pertanyaan. Bagaimana kinerja
karyawan di perusahaan itu. Jadi hasil penelitian kita itu memang ada gunanya lah ya, ada manfaatnya, ada sesuatu yang bisa dijadikan masukan bagi objek penelitian kita. Ya, jadi ini kira-kira menganalisis deskriptif pada data yang ordinal. Nominal dan ordinal sama aja ya. Nominal mungkin tadi di sisi jenis kelamin. Jenis kelaminnya kebanyakan responden kita punya jenis kelamin apa gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Analisis deskriptif sekarang untuk data yang interval atau rasio. Nah, untuk data interval atau rasio, tadi saya bilang interval dan rasio itu punya satu alat analisis yang sama. Jadi untuk interval dan rasio, kita bisa menghitung rata-rata dan kita bisa menghitung simpangan baku. Ya, rata-rata dan simpangan baku. Mungkin ini familiar banget ya. Kalau saya punya dua variabel yang pertama adalah biaya promosi dan variabel kedua adalah hasil penjualan. Tentunya kita pengen tahu berapa sih rata-rata biaya promosi. Kalau ini adalah data bulanan selama 1 tahun, tapi ini bukan data time series ya. Pokoknya ada biaya promosi yang dikeluarkan sebesar segini, sebesar segini, sebesar segini. Sebenarnya entah di bulan mana, pokoknya ada biaya promosi yang dikeluarkannya sebesar ini. Dan ketika biaya promosi dikeluarkan sebesar ini, hasil penjualannya sebesar ini. Dia datanya berpasangan, ya. Ketika biaya promosi yang dikeluarkan sebesar ini, hasil penjualannya sebesar ini. Nah, kita akan melihat berapa sih rata-rata biaya promosi yang dikeluarkan, misalnya, dan berapa sih rata-rata hasil penjualan yang dihasilkan, misalnya gitu ya. Nah, kita tinggal hitung aja kan, dijumlah, kemudian dibagi. Yang namanya X bar itu adalah sigma X per M. Datanya dijumlahkan, dibagi banyaknya data. Nah, ini biaya promosi dari hasil merata-ratakan ini diperoleh, ternyata rata-rata biaya promosinya adalah 223.166.667. Karena ini datanya dalam jutaan rupiah ya. Nah, kalau kita gunakan SPSS, ini adalah data biaya promosi dan ini adalah data hasil penjualan. Nah, di sini tidak perlu kita mendefinisikan value-nya karena ini sudah angka yang sebenarnya. Kalau tadi kan data kualitatif yang dikuantitatifkan. Jadi kita harus menuliskan kuantitatifnya jadi berapa gitu ya. Kalau di sini nggak perlu. Skala pengukurannya kalau nominal dan ordinal karena dia dua, di sini di SPSS istilahnya scale. Scale itu untuk nominal, untuk interval dan untuk rasio. Ya. Setelah itu kemudian kita biasa input data, ini adalah data biaya promosi dan ini adalah data hasil penjualan. Menunya ada di deskriptif statistik tapi di deskriptif ya, bukan di frekuensi. Kita tinggal memilih mana yang mau dianalisis. Saya kebetulan di sini hanya satu menganalisis biaya promosi aja. Kalau mau dua-duanya boleh, tinggal dimasukin juga hasil penjualan. Ya, contohnya ini satu aja biaya promosi misalnya. Dan hasilnya seperti ini. Jumlah datanya 16, data terkecilnya 153, data terbesarnya 281, rata-ratanya adalah 223,17 dan standar deviasinya adalah 44 juta. Nah, ini semua punya arti nih. Ini yang akan kita terjemahkan dalam analisis deskriptif. Minimum itu berarti data paling kecil. Nah, kita lihat di data kita yang paling kecil. Ya. Kita lihat data kita yang paling kecil. Kalau kita perhatikan data yang terkecil itu adalah 153. Katakanlah misal ya, saya kebetulan datanya ini bulan Januari, ini bulan Februari, ini bulan Maret. Berarti data terkecil ini membuat saya bikin kesimpulan biaya promosi paling kecil diberikan pada bulan
Februari. Jadi saya menyimpulkan, pada bulan Februari perusahaan mengeluarkan biaya promosi terendah. Kalau misalnya ini adalah perusahaan-perusahaan, saya kasih contohnya, ini adalah perusahaan-perusahaan, ini datanya data cross section, ini perusahaan. Jadi ini adalah perusahaan ke-1, saya milih misalnya subsektor makanan dan minuman. Nah, di subsektor makanan dan minuman itu misalnya ada berapa perusahaan? Ada misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 perusahaan. Misalnya ini Mayora, ini Indofood, dan seterusnya. Ini Sari Roti, dan seterusnya. Berarti saya akan bilang bahwa biaya promosi terkecil dikeluarkan oleh perusahaan Indofood. Atau saya menyimpulkan pada tahun 2022, Indofood mengeluarkan biaya promosi yang paling kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di subsektor makanan dan minuman lainnya. Gitu. Yang kedua, kesimpulan maksimum. Maksimum itu berarti ini. Katakanlah ini perusahaannya adalah Wing. Berarti saya menyimpulkan perusahaan dengan biaya promosi tertinggi pada tahun 2024, misalnya datanya 2024 ya, adalah perusahaan Wing. Jadi kita memberikan gambaran kepada pembaca, oh perusahaan ini biaya promosinya segini, oh biaya promosi perusahaan ini paling besar, oh selama tahun 2024 itu ternyata yang paling banyak ngeluarin biaya promosi adalah perusahaan Wing. Benar nggak ya? Kita sering lihat iklannya Wing nggak sih? Gitu kan. Jadi deskriptif itu memberi gambaran satu keadaan, ya. Kumpulan data yang memberikan gambaran satu keadaan. Begitu juga dengan hasil penjualan. Penjualan tertinggi di tahun 2024 adalah perusahaan Mayora misalnya. Nah, itu kan yang suka orang bilang tuh orang ada ya di berita-berita lah ya. Pada tahun 2025 perusahaan ini menghasilkan penjualan tertinggi misalnya gitu ya. Itu banyaklah di berita-berita. Nah, itu adalah hasil dari analisis deskriptif seperti ini. Ya, jadi ada nilai maksimal dan ada nilai minimal. Kemudian rata-rata, ya kalau rata-rata artinya nilai tengah ya, nilai tengah dari biaya promosi yang dikeluarkan. Jadi kalau rata-rata ini adalah biaya promosi yang dikeluarkan oleh satu subsektor ini. Jadi rata-rata perusahaan makanan dan minuman mengeluarkan biaya promosi 223 pada tahun 2024. Jadi kalau ini tadi adalah kalau maksimum dan minimum adalah kesimpulan di perusahaan, kalau rata-rata ini berarti kesimpulan di subsektor. Itu ya. Nah, ada satu lagi yaitu simpangan baku. Apa sih simpangan baku itu? Saya yakin Bapak dan Ibu sering dengar ya simpangan baku. Jadi biasanya atau standar deviasi. Standar deviasi atau simpangan baku itu ukuran apa sih? Jadi kalau misalnya ada sekelompok data, pasti yang ditanya adalah ukuran minimalnya itu rata-rata dan simpangan baku. Kira-kira ada yang tahu nggak simpangan baku itu apa? Kan udah pernah belajar ya statistika ya. Simpangan baku itu apa? Udah lupa, Bu. Lupa. Oke. Simpangan baku itu begini. Misalkan ya, saya punya 2 kelas nih, kelas aja deh. Saya punya 2 kelas nih, kelas pertama dengan kelas kedua. Kelas pertama ini punya rata-rata nilai ujian, katakanlah 75. Sedangkan kelas kedua punya rata-rata nilai ujian 80. Kalau rata-rata itu berarti secara keseluruhan kan ya. Nah, pertanyaannya adalah kelas mana yang lebih baik? 80, Bu. 80 ya? Oke. Sekarang
ada simpangan baku ya. Di sini simpangan bakunya katakanlah 10. Di sini simpangan bakunya 20. Kalau simpangan baku 10, maka 75 ini akan berada di antara ke kiri 10, ke kanan 10. Sebenarnya nggak 10 ya, bisa juga ke kiri 8, ke kanan 8. Nanti kita perhitungkan yang namanya simpangan baku 10 itu berapa gitu ya. Misalnya saya tulis 65 sampai berarti 85 ya. Kalau plus minus ke kiri kanannya 10 ya. Nah ini 80 plus minus ke kiri ke kanannya 20. Berarti lebih besar dari ini kan ya. Jadi penyimpangannya kalau ini tadi 10 berarti ini 20 ceritanya. Ini 60 dan ini berarti 100. Nah, kalau tadi secara umum nilai rata-ratanya 75 dan 80, sekarang kalau kita lihat satu persatu data, berarti ada mahasiswa yang punya nilai 65, ada juga mahasiswa yang punya nilai 85. Sementara di kelas ini, ada mahasiswa yang punya nilai 60 dan ada mahasiswa yang punya nilai 100. Kira-kira kalau kita sudah melihat seperti ini, kelas mana yang terbaik? Yang pertama, Bu. 75. Yang pertama. Yang pertama. Gitu. Ya, jadi rata-rata itu tidak menjamin. Gitu. Harus dilihat juga simpangan bakunya. Kalau saya punya data, katakanlah begini. Ya. Berarti kan ini data tuh beginilah fluktuasinya. Dengan data yang lain, saya tulisnya di sini aja lagi. Fluktuasinya begini. Data mana yang lebih baik? Data yang ini ya. Nah, data ini biasanya mempunyai simpangan baku yang kecil. Dan data yang begini biasanya mempunyai simpangan baku yang besar. Jadi simpangan baku itu menunjukkan ukuran penyebaran data dari rata-ratanya. Rata-ratanya pasti di tengah. Jadi semakin kecil simpangan baku itu akan semakin baik. Semakin besar simpangan baku itu semakin tidak baik. Jadi kalau nilainya 1 begini sih memang saya tidak juga bisa menyimpulkan apakah ini baik atau tidak. Tetapi paling tidak simpangan baku itu adalah ukuran bagaimana data itu menyebar. Jadi kalau misalnya kita punya 223, terus simpangan bakunya 44, ya mungkin lah ya sekitar plus minusnya itu sekian gitulah ya. Kita bisa ngebayangin lah, oh berarti ini data terkecilnya ya mungkin sekitar 180 gitu misalnya ya. Data terbesarnya oh mungkin gitu. Karena kalau cuma satu kita nggak bisa punya pembanding. Dan simpangan baku ini bukan berarti menyimpangnya 44 sih sebetulnya. Ini adalah hasil perhitungan ya. 44 itu hasil perhitungan, bukan berarti menyimpangnya 44. Jadi saya di sini cuma pengen ngomong bahwa rata-rata saja tidak cukup digunakan untuk menyimpulkan mana yang lebih baik. Harusnya menggunakan koefisien variasi, di mana koefisien variasi itu adalah simpangan baku dibagi rata-rata. Jadi rata-ratanya berapa, simpangan bakunya berapa, kita bisa hitung koefisien variasi. Koefisien variasi misalnya ada 2 kelompok data, yang ke satu kalau lebih kecil daripada koefisien variasi yang kedua, maka yang ke satu inilah yang lebih baik. Gitu. Simpangan baku saja juga kalau ini lebih kecil, ini lebih besar, belum tentu juga ini akan lebih baik kalau rata-ratanya misalnya ini memang lebih besar juga gitu ya. Misalnya ya gitulah, maksudnya dua-duanya simpangan baku dan rata-rata lah yang harus kita perhitungkan untuk melihat data mana yang lebih baik. Gitu. Jadi pada data interval dan rasio itu sangat penting untuk tahu rata-rata dan simpangan baku. Sekali lagi ya, ini bukan berarti menyimpangnya sebesar 44. Ya, ini ada perhitungan. Contoh nih, saya punya data, katakanlah datanya berapa ya, sebentar, 20, katakanlah datanya ada 30, ada 25, ada 15, ada 20, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10. Ini kalau dijumlah 100, kalau dihitung rata-ratanya 100 bagi 5, 20. Nah, kalau saya gambarkan datanya, data 1, data 2, data 3, data 4, data 5, data ke 1 itu 30. Ini 10, 10, 15, 20, 25, 30. Data ke 1 itu 30, berarti ada di sini. Data kedua itu 25, berarti ada di sini.
Data ketiga itu 15 berarti ada di sini, data keempat itu 20 ada di sini, dan data kelima itu 10 ada di sini. Nah, kalau saya gambarkan rata-rata, ini rata-rata nih 20. Nah, ini data nih menyimpang nih dari rata-ratanya. Gitu. Nah, penyebaran standar deviasi itu berapa sih ukuran penyimpangan data dari rata-ratanya ini? Nah, rumusnya itu sebetulnya adalah simpangan baku kuadrat itu X bar dibagi sorry, bukan X bar, X ya. X dikurangi X bar dibagi N, jumlah data. X-nya misalnya yang pertama 30 dikurangi 20, 10 ditambah 25 dikurangi 20. Sorry, ini dikuadratkan karena kalau tidak dikuadratkan hasilnya akan 0, berarti ini 100 ya. Kemudian yang kedua 25 dikurangi 20, 5 dikuadratkan 25 ditambah 15 dikurangi 20 minus 5 dikuadratkan 25 ditambah 20 dikurangi 20 0 ditambah 10 dikurangi 20 10 dikuadratkan 100 dibagi 5. Atau saya punya 250 dibagi 5. Ini adalah S kuadrat. Nah, simpangan baku itu adalah akar dari S kuadrat. Jadi, kalau ini hasilnya 50, simpangan bakunya berarti 50 diakarkan. Berarti 7, sekian. Nah, berarti X barnya 20 dengan simpangan baku 7 lah katakanlah 7. Nah, berarti kalau kita lihat kan ini penyimpangannya 10, ini penyimpangannya 5, ini penyimpangannya 5, ini penyimpangannya 10, ini tidak ada penyimpangan. Nah, simpangan bakunya tuh di 7 gitu. Jadi kita punya bayangan, oh data yang seperti ini punya simpangan baku 7. Artinya rata-rata ukuran penyimpangan data dari rata-ratanya adalah 7. Nah, ini 44 itu. Penyimpangan setiap data dari rata-ratanya itu sebesar 44. Makanya apakah itu besar atau tidak ya harus ada pembanding gitu ya. 44 itu besar nggak sih? Ya harus ada pembanding. Ini hanya perhitungannya saja bahwa penyimpangannya dia sekian. Oke, ini untuk analisis deskriptif. Jadi nanti kalau misalnya tadi contoh di tesisnya ya tinggal bikin rata-rata dan simpangan baku aja ya kalau untuk data sekunder atau data interval atau rasio. Kalau data primer tadi kan kita harus membuat tabel distribusinya, kemudian dilihat modusnya, kemudian dari semua variabel semua indikator mana yang paling besar itu yang kita simpulkan sebagai kesimpulan variabel. Pada data rasio kita cukup menghitung rata-rata dan simpangan baku. Enggak juga ya, maksimum, minimum, rata-rata dan simpangan baku. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Jadi tugasnya adalah, kan sudah pada punya data ya, berarti tugas keduanya adalah analisis deskriptif. Oke. Tapi nggak minggu depan. Kita belajar dulu SPSS-nya minggu depan, baru nanti dikumpulin tugasnya dari hasil SPSS. Baik, silahkan. Ada yang mau tanyakan? Bu, Paham izin ya? bertanya, Bu. Oh, silahkan, Pak. Bu, izin bertanya. Kalau misalkan tadi simpangannya semakin besar, itu apakah bisa menunjukkan bahwa data itu semakin tidak valid atau tidak akurat? Atau mungkin bagaimana kita menyikapi simpangan yang terlalu besar tadi, Bu? Enggak, itu kan hanya deskriptif ya. Jadi hanya informasi saja bahwa data kita kondisinya seperti ini gitu. Oh, berarti tidak langsung menunjukkan ke hasilnya nanti ya? Enggak. Oke. Kan ini analisisnya deskriptif. Kembali lagi deskriptif itu kita memberi gambaran satu keadaan seperti apa sih objek penelitian kita gitu.
Jadi kalau misalnya saya melakukan penelitian di subsektor makanan dan minuman, ternyata rata-ratanya sekian, simpangan bakunya sekian. Kita cuma bisa memberikan gambaran bahwa di sektor makanan dan minuman itu punya rata-rata harga saham sekian dengan simpangan bakunya sekian. Kecuali kita nanti bandingkan, misalkan harga saham di sektor makanan dan minuman dengan harga saham misalnya di otomotif, misalnya gitu ya. Nah, ternyata simpangan bakunya lebih besar di otomotif. Berarti kita kalau mau investasi mendingan di makanan dan minuman karena datanya berarti tidak terlalu fluktuatif. Gitu. Oke, terima kasih Bu. Ini kalau misalnya belajar manajemen investasi, kan di investasi itu ada istilah high risk high return. Semakin tinggi resikonya, maka akan semakin tinggi return-nya. Nah, untuk mengukur resiko itu pakai simpangan baku. Jadi rumus resiko itu simpangan baku. Semakin simpangan bakunya tinggi berarti semakin beresiko. Kenapa? Ya iyalah semakin beresiko. Mending kalau kita dapatnya pas harga yang tinggi. Lah kalau pas harga yang rendah berarti kan kita ruginya akan banyak gitu lah. Jadi analisis investasi itu banyak banget menggunakan ini. Yang dinamakan resiko itu adalah simpangan baku. Kalau di investasi ya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu mau belajar investasi nih, aduh mau beli saham apa ya? Nah, dilihat simpangan baku atau resiko dari saham itu seberapa besar. Maka kita biasanya akan memilih, ya kalau kita bukan orang yang berani mengambil resiko, kita mengambil yang simpangan baku terkecil, karena berarti dia resikonya kecil. Tapi balik lagi, pari rimbonnya adalah high risk, high return. Kalau resikonya kecil, ya returnnya juga akan kecil. Tapi kalau resikonya tinggi, maka returnnya juga akan tinggi. Gitu. Jadi ini kemana-mana sih sebenarnya. Tapi penggunaannya maksudnya banyak banget untuk simpangan baku ini. Ya kalau orang keuangan harusnya nanti belajar ya tentang investasi gitu ya. Bikin penelitian jangan hanya yang sekedar pengaruh ini terhadap ini, tapi mungkin kita belajar risiko keuangan atau memilih saham mana yang patut untuk diinvestasikan dengan menghitung-hitung ini simpangan bakunya. Melakukan valuasi harga saham. Harga saham ini pantas nggak sih untuk diinvestasikan? Nih ada perusahaan yang tiba-tiba melakukan IPO. Kira-kira kita beli jangan sahamnya. Nah, kita pelajari datanya dia, varian apa namanya, simpangan baku dari ya macam-macam lah yang bisa kita analisis untuk memutuskan apakah kita akan berinvestasi di situ atau tidak gitu. Ya, saya bicara ke keuangan karena memang ini kan data-data rasio biasanya keuangan ya. Kalau yang SDM kan memang biasanya di data primer ya. Gitu. Jadi di keuangan itu banyak sekali yang bisa kita perhitungkan, termasuk di tadi keputusan investasi. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Oke, kalau tidak saya ya, kalau tidak saya lanjutkan ya. Ini masih deskriptif ya. Ada yang disebut dengan uji validitas. Jadi namanya pengujian, tapi sebetulnya namanya uji validitas, tapi sebetulnya dia ya bukan pengujian sih ya kalau menurut saya. Tapi ada yang suka melakukan pengujian. Tapi oke lah, uji validitas itu apa sih? Ada 3 yang akan kita pelajari. Jadi urutan analisis data tuh begini. Pertama kita analisis deskriptif. Ya, sudah dideskripsikan, kemudian kita akan melakukan analisis kelayakan data. Sebelum kita menganalisis data yang kita maksud, misalnya saya mau nyari pengaruh disiplin terhadap kinerja. Nah, sebelum ke pengaruh disiplin terhadap kinerja kita lakukan, kita harus tahu dulu data kita ini layak nggak sih untuk digunakan. Gitu. Istilahnya mungkin ya kalau analisis kelayakan data. Data kita tuh layak nggak sih untuk digunakan. Nah, untuk menguji kelayakan data itu juga berbeda untuk data primer dan untuk data sekunder. Nah, kalau untuk data primer, uji kelayakan datanya ada 2, ada uji validitas, dan ada reliabilitas. Untuk data sekunder ada yang namanya normalitas.
Nah, jadi tapi ini analisisnya masih deskriptif juga. Jadi saya akan kemukakan, sekarang saya akan sampaikan uji validitas, reliabilitas, dan normalitas. Mappingnya kira-kira seperti ini ya. Jadi setelah data dideskripsikan, kita pengen tahu data kita tuh layak untuk dilanjutkan atau tidak. Kalau tidak layak, berarti hati-hati datanya harus digimanain dulu nih supaya jadi layak. Gitu ya. Nah, untuk menguji layak atau tidaknya, ya ini tadi, validitas dan reliabilitas untuk data primer dan normalitas untuk data sekunder. Nah, uji validitas dan reliabilitas itu biasanya kalau kita pakai software PLS itu sudah automatically ada di software PLS-nya. Jadi tidak harus terpisah. Kalau ini kan saya sekarang ngajarinnya kesannya terpisah ya. Saya sekarang ngajarin terpisah hanya untuk mengajak logika berpikir. Tapi softwarenya itu bisa terpisah. Ini saya pakainya terpisah ya. Saya akan mengajarinya, saya akan menyampaikannya yang terpisah. Tapi nanti bisa sekaligus untuk analisisnya dengan analisis data kita yang sesungguhnya. Ya, tapi sekali lagi saya sekarang sampaikannya terpisah untuk logika berpikir melakukan uji validitas, reliabilitas, dan normalitas. Oke, satu-satu. Jadi uji validitas itu adalah analisis untuk menentukan apakah indikator kita merupakan alat yang tepat untuk mengukur variabel. Jadi kalau misalnya saya punya variabel disiplin, kan disiplin itu nggak bisa diangkakan ya. Disiplinnya 10, 20 kan nggak bisa. Harus dilihat dari indikatornya. Indikatornya misalnya ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan. Ketepatan waktu tiba di kantor. Apalah indikatornya? Kita bisa bikin indikatornya sesuai dengan teori mana yang kita pakai. Seperti tadi saya kasih contoh misalnya kualitas barang. Kebetulan kualitas barangnya sabun cuci. Maka indikatornya wanginya gimana? Terus teksturnya gimana? Encer, kental gitu ya. Tingkat teksturnya. Kemudian misalnya warnanya gimana? Itu adalah indikator-indikator kualitas. Nah, indikator ini benar nggak bisa digunakan untuk mengukur variabel ini. Misalnya untuk mengukur variabel disiplin, saya nanya ini, rumahnya di mana? Atau jarak rumah ke kantor. Kira-kira boleh nggak sih nanyain jarak rumah ke kantor untuk mengukur tingkat disiplin orang? Gitu. Indikator tuh bisa sebanyak-banyak. Pokoknya tulisin aja yang kira-kira memang ada hubungannya untuk mengukur disiplin. Nanti lewat uji validitas akan tereliminir sendiri. Oh, ternyata kita tidak perlu nanyain ini. Ternyata kita tidak perlu nanyain ini. Kita cukup nanyain ini dan nanyain ini. Itu ada nanti dari hasil uji validitas. Jadi uji validitas itu sekali lagi untuk melihat apakah indikator yang kita buat itu merupakan alat ukur yang tepat untuk mengukur si variabel. Nah, kriterianya validitas ini diukur dengan nilai R. Nah, nilai R ini harus lebih dari 0,5 sih sebetulnya kalau di textbook, bahkan kalau di PLS katanya harus 0,7. Ya, terserah ya mau referensi mana yang kita pakai. Kalau di buku-buku PLS banyak yang bilang 0,7, banyak yang menuliskan 0,7. Kalau di buku statistika textbook itu banyak yang bilang 0,5. Tapi ada satu buku yang bilang kalau ilmu sosial boleh di 0,3. Jadi beda-beda nih. Jadi paling aman yang mana sih? Paling aman 0,3. Kenapa? Karena kalau 0,4 maka masih dianggap valid. Di sini udah dianggap nggak valid, di sini udah nggak dianggap nggak valid apalagi gitu. Jadi saya di sini pakai 0,3 karena itu. Tapi sebetulnya kalau saya orang teoritis gitu ya, saya pakai 0,5. Karena di banyak textbook statistika, buku-buku luar textbook itu semuanya bilangnya 0,5. Ini yang bilang orang Indonesia nih, Sugiono. Ini orang Indonesia juga yang bilang enggak sih, kalau ini PLS ya, enggak orang Indonesia. Ini sih buku-buku PLS, banyaknya di 0,7. Termasuk orang pengarang buku PLS dari Indonesia, Pak Imam Ghazali. Ini Sugiono, ini Imam Ghazali. Kalau ini banyak textbook yang bilang. Saya tidak bilang mana yang salah, mana yang betul. Silahkan, yang penting dituliskan referensinya berdasarkan bukunya siapa. Mangga gitu ya. Oke, contohnya. Ya, ini misalkan nih, saya mau mengukur variabel citra merek.
Oh, mohon maaf ya, ini marketing ya, tapi kan nggak apa-apa lah ya. Misalnya saya mau mengukur citra merek. Citra merek pada sebuah sabun cuci. Indikatornya apa aja sih? Ini ada dimensi. Dimensi ini berdasarkan teori. Jadi ada teorinya si A yang bilang bahwa citra merek itu adalah mengukurnya ada dukungan asosiasi merek, ada kekuatan asosiasi merek, dan ada keunikan. Jadi dari dukungan, dari kekuatan, dan dari keunikan. Kalau kita mau lihat citra merek, itu menurut teorinya siapalah, silahkan ya. Kemudian indikatornya adalah untuk dukungan itu mudah diingat, merek yang terkenal dan terpercaya. Untuk kekuatan, melakukan inovasi sesuai dengan keinginan. Untuk keunikan, kemasannya dan aromanya. Ya, jadi ini adalah indikator untuk mengukur citra merek. Nah, ini nanti Bapak dan Ibu akan pelajari di mata kuliah metodologi penelitian, bagaimana cara membuat indikator. Ya, cara membuat indikator. Sekarang saya udah jadi indikatornya adalah ini. Saya sekarang kepentingannya data dari hasil indikator ini. Nah, untuk melihat apakah indikator ini, untuk menguji apakah indikator ini memang bisa digunakan untuk mengukur citra merek, berarti saya menyebarkan kuesioner dong. Ya. Saya sebarin kuesioner ke 10 orang responden. Nah, dengan pilihan jawaban Likert dari mulai sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Ini indikator 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tadi indikatornya ada 7. Ini respondennya ada 10. Ini adalah hasil jawaban responden. Responden 1 menjawabnya seperti ini. Bapak dan Ibu punya ini kan untuk 4 indikator, untuk 4 variabel kan? Udah dikasih tugas itu kan? Ya, nanti kita akan melakukan uji validitasnya. Benar nggak sih pertanyaan-pertanyaan ini memang harus ditanyakan untuk mengukur variabel ini? Itu ya. Ini tugas berikutnya sebetulnya. Oke. Secara teori, yang kita lakukan adalah kita cari jumlahnya dulu nih. Jumlah. Responden pertama, atau bukan jumlah ya, kalau di sini istilahnya ya. Maaf. Di sini istilahnya skor. 3, 4, 4, 4, 4, 3, 3. Berapa? 25 ya? Betul? Ya, Betul, betul, Bu. Bu. Yang ini? 32. 32. Oke. Yang ini? 28. Dan seterusnya ya, ada jumlah. Nah, kita akan melihat yang namanya korelasi. Wah, harus belajar dulu nih korelasi itu apa. Korelasi itu apa? Korelasi itu adalah tingkat kekuatan hubungan. Ya, tingkat kekuatan hubungan. Jadi kalau misalnya ini ada X, ada Y, X sama Y ini ada hubungannya nggak sih? Nilai korelasi itu akan berada di antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, maka dia semakin kuat hubungannya. Dan semakin mendekati 0, akan semakin lemah. Ini berlaku positif negatif ya. Jadi R itu sebetulnya ada di antara min 1 sampai 1. Tapi kan di tengah-tengah sini ada 0. Semakin mendekati 1 atau semakin mendekati min 1 sama-sama kuat. Jadi kalau nilai R sama dengan 0,8 kan kuat ya. Tapi nilai R minus 0,8 juga kuat gitu. Bedanya apa? Kalau yang 0,8, kalau X-nya naik, maka Y-nya juga akan naik. Kalau R 0,8, kalau X-nya naik, Y-nya akan turun. Contohnya nih, kalau tingkat disiplinnya meningkat, maka kinerjanya meningkat. Betul kan? Kalau yang negatif, kalau tingkat stresnya meningkat, maka kinerjanya akan menurun. Betul juga. Jadi negatif itu bukan hal yang salah, tapi kebetulan kedua variabel itu berhubungannya secara negatif. Yang satu naik, yang satu turun. Orang makin stres, kinerjanya makin rendah. Kata si A, kata teorinya si A, misalnya gitu.
ya. Jadi saya suka menuliskannya 0 sampai 1. Yang ini makin tidak ada hubungannya, ke 0, ke 1 makin ada hubungannya. Karena 1 sama min 1 itu sama aja. Nah, kenapa tadi saya bilang di banyak textbook itu R-nya lebih dari 0,5. Karena menganggap tengah-tengahnya di sini 0,5. Jadi kalau udah lebih dari setengah, kuat. Kalau udah kurang dari setengah, berarti lebih cenderung ke lemah, tidak kuat atau tidak ada hubungannya bahkan gitu. Kenapa tadi 0,5? Karena konsep korelasi yang seperti ini, ya. Jadi yang kita hitung adalah korelasinya. Ada nggak sih hubungan antar variabel itu? Nah sekarang kalau kita ingin tahu apakah si CM1 ini adalah indikator untuk CM, berarti kan ini skornya si CM kan? Maka kita lihat korelasinya gitu. Kalau korelasi CM1 dengan CM ini lebih dari 0,5, berarti CM ini valid. Yang kedua, ini juga kita lihat korelasinya. Kalau korelasinya lebih dari 0,5, berarti ini valid. Misal, yang ini ternyata R-nya kurang dari 0,5, berarti ini nggak valid nih. Gitu. Terus kalau nggak valid gimana? Dicoret. Jadi nggak ada indikator ini. Berarti kita cuma punya, katakanlah ini valid. Yang nggak valid cuma nomor 3. Berarti kita sebenarnya cuma punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 indikator saja. Coret udah. Jadi di analisis berikutnya ini nggak usah ikutan. Kenapa? Karena ini bukan alat ukur untuk mengukur citra merah. Jadi data ini nggak layak. Gitu. Paham ya? Nah ini konsep uji validitas. Jadi kita melihat apakah setiap indikator itu memang bisa digunakan untuk mengukur variabel. Kalau bisa berarti indikatornya valid. Kalau nggak bisa berarti indikatornya tidak valid. Kalau tidak valid coret. Kita butuh indikator yang valid saja untuk analisis kita berikutnya. Oke. Nah, ini lumayan nih ngitungnya ya. Ngitung korelasi berapa kali nih? 5 kali. Rumus korelasi itu R sama dengan N sigma X Y min sigma X sigma Y dibagi N sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan. Ini anggap X, ini tadi skornya ini anggap Y. Jadi kita harus tahu sigma-sigmanya nih. Ini sigma X-nya berapa, sigma Y-nya berapa. Kita harus kuadratkan sigma X kuadrat. Ini Y-nya juga kita kuadratkan, Y kuadrat. Dan kita harus punya sigma XY juga. Males tuh ya ngitungnya. Kita nggak mau ngitung ya. Ya udah biarin software aja yang melakukan perhitungannya. Oke. Biar software aja yang melakukan perhitungannya. Oke. Kita pakai software. Nah, ini softwarenya. Pertanyaannya ada 7. Oh ini maaf salah nih. Pertanyaannya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masing-masing pertanyaannya beda-beda dan di sini ada value-nya. Kita definisikan ini kalau diklik 1 sangat tidak setuju, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Di luar. Oh, kedengeran kelinci. Kemudian jangan lupa skala pengukurannya adalah ordinal. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah kita membuat CM. CM itu tadi penjumlahan dari ini. Menunya ada di transform, compute variable, dapatlah nanti kita CM. Ya, ini otomatis dapatlah kalau kita udah milih transform. Oh ini nggak sakit kasih makan kan? Udah. Oke. Oke. Ini ceritanya sudah dapat lah ya si CM-nya. Nanti kalau kita praktek kita akan hitung CM-nya ya. Nah, kemudian setelah itu menu yang dipilih, oh datanya ya, datanya belum dimasukin. Oh datanya udah dimasukin lah ya ceritanya ya. Datanya sudah dimasukin,
Sekarang kalau datanya sudah dimasukin, berarti data yang dimasukin yang ini ya. Nah, yang ini ya. Data yang dimasukin yang ini. Kemudian menunya adalah di analisis korelasi bivariat antar dua variabel ya. Dan hasilnya adalah dulu belum hasil deh kayaknya. Oh ya. Mana-mana aja yang mau dikorelasikan kita pindahkan ke sebelah kanan ya. Kita akan mengkorelasikan semuanya sekaligus. Ya, sekaligus. Nah, hasil SPSS-nya adalah seperti ini. Di sini ada indikatornya tadi, merek, sunlight, mudah diingat, dan seterusnya. Di sini juga sama ada indikatornya, dan terakhir di sini ada variabelnya. Nah, yang kita perhatikan hanya yang variabelnya saja. Jadi ini kita perhatikan. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak itunya angka-angkanya? Kecil, Kebaca Bu. nggak? Kecil Tapi ya, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa ya, ini kayaknya nggak bisa digedein. Oke. Nah, sekarang ini kan indikator pertama yang kita korelasikan dengan variabel. Nilai korelasinya ini 0,704. Ini adalah indikator kedua yang kita korelasikan dengan ini. Nilainya adalah ini, 0,639. Ini variabel ketiga yang kita korelasikan, nilainya ini. Nah, ini adalah nilai-nilai korelasi antara indikator dengan si variabel. Ini outputnya. Nah, biasanya kalau output itu kita simpannya di lampiran. Kalau di bab 4-nya jangan ini yang disajikan. Kalau di bab 4-nya yang disajikan yang ini. Nah, tadi dapat koefisiennya segini, 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 segini. Karena kita punya kriterianya 0,3, maka kesimpulannya valid, dan valid. Karena kebetulan semuanya di atas 0,3. Jadi ini yang disajikan di bab 4. Betul nggak sih untuk mengukur apa ini tadi? Citra merek harus digunakan indikator ini. Oh, betul. Jadi kita punya data seperti ini. Nah, paham ya? Kemudian yang kedua adalah uji reliabilitas. Yang kedua adalah uji reliabilitas. Nah, kalau tadi uji validitas, kita lihat indikatornya, di uji reliabilitas kita lihat apakah respondennya. Jadi data yang baik dari hasil menyebarkan kuesionernya harus benar, yang isinya juga harus benar. Jangan kita udah bikin kuesioner yang benar, yang isinya nggak benar, asal ngisi aja gitu. Jadi harusnya data yang baik dihasilkan dari indikator yang benar atau pertanyaan-pertanyaan yang benar dan diisi oleh orang-orang yang benar. Nah, untuk melihat apakah orang-orang itu benar atau tidak dalam mengisi, kita gunakan uji reliabilitas. Responden yang reliable tuh yang gimana sih? Yaitu yang menjawab pertanyaan dengan benar, dalam arti ketika ditanyakan kembali jawabannya akan konsisten. Kita sebel ya sama orang yang sekarang jawab begini nanti jawab begitu. Karena berarti orang itu nggak benar. Yang benar itu orang kalau dijawab sekarang A, ya nanti jawabnya A juga. Setuju nggak? Setuju, Bu. Ya, kalau Bapak dan Ibu pernah ikut psikotes, terus disajikan banyak pertanyaan, kadang-kadang kita suka ngeh. Kayaknya pertanyaan ini pernah ditanyain deh di atas gitu. Kita udah baca pertanyaan, kayaknya ini tadi ditanyain deh. Kayaknya ini tadi ditanyain deh, gitu ya? Gitu nggak sih? Suka ngerasa gitu nggak? Ya, betul. Nah, dia menanyakan 2 kali. Karena dia pengen tahu konsisten tidak kita dalam menjawab hal itu. Kalau orang yang bikin kuesionernya kan tahu pertanyaan nomor ini diulangnya di pertanyaan nomor berapa sehingga dia bisa nyandingin ketika dia menjawab katakanlah pertanyaannya sama pertanyaan nomor 2 sama nomor 5 misalnya. Ya dia bisa nyandingin waktu menjawab nomor 2 dia jawabnya apa, waktu menjawab nomor 5 dia jawabnya apa gitu.
Kalau dia jawabannya sama, berarti orang ini dianggap konsisten. Kalau dia jawabannya tidak sama, berarti orang ini dianggap tidak konsisten. Nah, itu kan psikotes itu begitu, melihat apakah salah satunya ya, melihat apakah orang itu konsisten atau tidak dalam menjawab. Gitu. Nah, cuman saya tidak tahu ya kesalahannya ada di mana. Jadi survei itu harusnya dilakukan 2 kali. Sekarang survei, ya, sebarkan kuesionernya, nanti disebarin lagi, katakanlah kemudian, sebulan kemudian. Kita pengen tahu dia jawab dulu sama jawab sekarang sama atau enggak. Harusnya kuesioner itu dipertanyakan kapan saja, jawabannya harusnya sama. Kalau respondennya benar. Nah, masalahnya adalah tidak ada orang yang bisa survei 2 kali. Bukan tidak ada. Tidak ada orang yang melakukan survei 2 kali mungkin ya. Mungkin ya. Tidak ada orang yang melakukan survei 2 kali. Kenapa? Ya waktu, biaya, dan belum tentu kita ketemu orang yang sama lagi gitu. Apalagi kalau kita pakainya convenience dengan menyebarkan Gform. Mana di Gform itu nggak ada data-datanya, ini kuesioner punya siapa, ini punya siapa gitu. Kita tidak bisa mengulang pertanyaan itu. Makanya orang-orang psikotes itu tadi bikinnya pertanyaannya 2 kali dibuat. 1 di nomor ganjil, 1 di nomor genap. Jadi kalau misalnya saya baca soal nomor 5, kayaknya ini tadi di atas sudah ada deh. Saya harusnya nyarinya di nomor genap. Kalau tadi nomornya ganjil. Karena pasti pertanyaan yang sama itu ada di nomor genap. Kalau sekarang saya bacanya di nomor ganjil. Gitu. Jadi akhirnya kuesioner itu ditanyakan 2 kali. Tapi celakanya lagi, coba baca kuesioner-kuesioner yang ada sekarang. Nggak ada yang nanyain 2 kali. Kayak tadi indikatornya ada 7. Ada yang nanyain 2 kali? Nggak ada. Jadi kalau saya mau memisahkan antara skor ganjil sama skor genap, ganjil pertanyaannya apa, genap pertanyaannya apa. Sebenarnya udah nggak relevan lagi. Tapi ya prosedur harus dijalankan ya, uji reliabilitas tetap dilakukan. Cuman kalau menurut marwahnya itu nggak dapat sebenarnya kalau kita uji reliabilitas. Jadi harusnya ditanyakan 2 kali, katakanlah dalam bentuk pertanyaan yang berbeda, tapi maknanya sama, mempertanyakan hal yang sama, gitu. Kalau tadi mempertanyakan warna misalnya, ya kalau ya pertanyaan yang ini apakah warnanya, kalau nanti apakah apalah yang kira-kira itu sebenarnya warna-warna juga sih, gitu. Nah, cuma saya tidak melihat ada orang yang bikin kuesioner 2 kali. Tapi oke lah, katakanlah membuat pertanyaan 2 kali. Berarti pertanyaan itu harus kita pisahkan mana yang ganjil dan mana yang genap. Kembali dikorelasikan antara pertanyaan ganjil dan genap. Karena kalau pertanyaan ganjil dan genap itu sama jawabannya, maka harusnya R-nya sama dengan 1. Makanya kriterianya adalah lebih dari 0,5 atau ya 0,7. Kalau di buku-buku PLS itu 0,7 pakainya. Gitu ya. Jadi reliabilitas itu digunakan ya dari 0,7 dan 0,5. Tergantung buku yang kita pakai. Tapi saya kenapa saya pakai 0,5 karena konsep korelasi tadi. Kalau sudah lebih dari 0,5 berarti dianggap ada hubungan, tapi kalau kurang dari 0,5 dianggap tidak ada hubungan. Itu terlalu ortodoks lah ya. Silakan saja, yang penting referensinya ada. Nah, jadi caranya adalah kalau reliabilitas itu nggak jelas dijelasin. Jadi kalau reliabilitas itu kalau kita punya data seperti ini, kita harus buat skor yang ganjil dan skor yang genap. Berarti yang ganjilnya 3, 14 ya. Berarti sisanya 11 ya, 11. Nah, ini dikorelasikan. Gitu ya, dikorelasikan. Kalau R-nya lebih dari 0,5 berarti dia reliable, tapi kalau R-nya kurang dari 0,5 berarti dia tidak reliable. Nah, kalau di SPSS ini ada menunya di scale, kemudian reliability analysis. Nah, di reliability analysis ini kalau kita lihat menunya itu ada menu
split half. Jadi dibagi dua, ya, split half dibagi dua. Dia membagi duanya seperti apa itu tinggal, kan memang harusnya dibagi dua ganjil dan genap ya, ganjil dan genap. Nanti hasilnya, nah ini yang citra mereknya nggak usah ikutan, cukup indikatornya saja semua untuk uji validitas karena kita untuk uji reliabilitas karena kita memang mau mengujinya pertanyaan-pertanyaannya. Nah dengan menggunakan split half ini dibedakan nih antara skor ganjil ini dibagi dua nih, bagian pertama dan bagian kedua, kemudian dikorelasikan. Nah, bagian pertama ada 4 data, bagian kedua ada 3 data tadi ya, karena dibaginya ganjilnya ada 4 dan genapnya ada 4, dan nilai korelasinya adalah diperoleh korelasinya 0,5. Oh, ini 0,7. Menggunakan split half itu 0,732. Berarti sudah lebih dari 0,5 atau bahkan dari 0,7 pun maka dianggap reliable. Artinya responden-responden menjawab dengan hal yang benar. Gitu. Nah, kelihatannya tuh dari mana sih? Misalnya gini ya. Saya nanya kekonsistenan responden itu sebetulnya juga bisa dilihat dari misalnya gini. Mana sih pertanyaannya? Oh ini. Nah, kalau menurut dia merek itu oke, ya, maka ketika dia bilang mudah diingat dia akan jawab katakanlah 5. Dan kalau kata dia oke, mudah diingat, aromanya juga akan 5. Jadi dia akan cenderung ke 5 semua nih. Kalau kata dia si merek ini oke. Tapi kalau kata si responden, mereknya nggak oke. Mungkin karena dia udah bilang nggak oke, mudah diingat aja enggak, mereknya terkenal aja enggak, dipercaya aja enggak. Jadi orang itu kalau udah punya persepsi ke positif, harusnya positif semua angkanya gitu. Kalau dia sudah punya persepsi negatif, harusnya negatif semua. Yang nggak konsisten itu adalah ketika giliran yang ininya dia iya, giliran yang ininya dia enggak gitu. Jadi kalau di jawaban itu misalnya gini, giliran yang ini dia jawab 4 gitu ya. Giliran yang ini dia jawab 1 gitu. Kan jadi nggak konsisten. Harusnya kan kalau dia mengarahnya ke positif ya ke positif semua gitu. Nah, biasanya kalau hasilnya tidak reliable ya, kita lihat responden mana sih yang nyeleneh gitu. Oh, responden yang nyeleneh ini nih tiba di 5 tiba-tiba di sini dia jawab 1. Ininya 5 semua nih. Tapi ininya 1. Ya udah berarti responden ini jangan ikutan. Berarti dia dianggap responden yang nggak reliable. Tapi kalau misalnya dengan dia menjawab 1 yang lainnya 5 masih dianggap reliable, hasilnya masih di atas 0,5, ya udah, berarti ya mungkin 1 dari sekian tidak terlalu signifikan gitu. Jadi dia melihat konsistensi si responden. Tadi ya, bahwa data yang baik itu harusnya berasal dari pertanyaan yang bagus dan responden yang bagus. Ya, tadi kalau pakai split half itu nilainya 0,5 lebih dari 0,5. Nah, yang lebih populer itu pakainya yang Cronbach's alpha. Ya. Tadi juga ada hasil Cronbach's alpha. Tapi kalau yang tadi sesuai dengan teori yang saya bilang ya pakainya split half. Oke, yang terakhir adalah uji normalitas. Nah, kalau tadi validitas dan reliabilitas dilakukan terhadap data primer, nominal dan ordinal atau data hasil kuesioner. Uji normalitas ini untuk data yang rasio, interval atau rasio. Jadi setiap data itu dia harusnya normal. Ya. Normal itu kayak gimana? Normal itu kayak gini. Dia simetris kiri dan kanan. Kalau orang bilang isi minuman dalam botol itu 600, maka kebanyakan memang akan 600, tapi akan ada yang kurang dan akan ada yang lebih. Kalau kita punya datanya begini, berarti banyak yang kurangnya. Konsumen dirugikan. Kalau kita punya data begini, berarti banyak yang lebihnya. Produsen dirugikan. Jadi data yang benar itu harusnya normal. Nah, banyak sekali alat uji di data rasio yang mensyaratkan datanya harus normal, baru bisa pakai alat analisis itu. Kalau tidak normal, maka
tidak bisa pakai alat analisis itu. Jadi kalau kita baca-baca buku-buku statistika yang parametrik, dia selalu jika data diambil secara acak dan berdistribusi normal. Kalau nggak normal, kita pakainya non-parametrik. Non-parametrik itu skala pengukurannya, kalau data kita yang rasio ini tidak normal, maka skala pengukurannya kita turunkan derajatnya menjadi ordinal dan kita lakukan analisis dengan menggunakan non-parametrik. Karena statistika-statistika yang non-parametrik, nominal dan ordinal, itu adalah statistika yang tidak membutuhkan syarat normalitas. Nah, lakukannya dengan pengujian, ya. Hipotesisnya adalah data normal dan HA-nya adalah data tidak normal. Kita berharap data normal. Kriteria ujinya adalah tolakan nol jika taraf signifikansinya kurang dari 0,05. Ini 0,05 itu tingkat kesalahan. Jadi kalau saya bilang ini 600, di sini ada batas bawah dan batas atas. Nah, batas toleransinya itu di 95%. Ini dan ini itu di 5%. Jadi dianggap normal, kan gini ya, saya ulangi ya. Kan tadi normal itu kan dia simetris gitu ya. Nah, bisa jadi dia tuh begini, tapi ininya masih dalam batas toleransi gitulah ya. Jadi yang namanya normal itu tidak harus tepat di tengah-tengah, bisa bergeser kiri dan kanan, tetapi harus dalam batas toleransi, di mana toleransinya 95% dan tingkat kesalahannya di 5% gitu ya. Kan tidak semua data itu memang akan sama. Jadi ada batas toleransi, ini tingkat kesalahan 5%. Oke, ini contohnya data biaya promosi dan tadi hasil penjualan. Apakah data ini normal atau tidak? Kalau pakai manual kayaknya rada-rada ribet hitungannya ya. Saya langsung pakai SPSS aja. Ini tadi data kita, kemudian uji normalitasnya ada di non-parametric test, legacy dialog, one sample Kolmogorov-Smirnov sampel KS. Ya, nanti ini seperti biasa, mana yang mau diuji normalitasnya, misalnya dua-duanya, langsung kita uji normalitas dua-duanya. Nah, ini jangan lupa dicentang yang normal ya, karena kita mau melakukan uji normalitas. Hasilnya seperti ini. Ini adalah biaya promosi, ini hasil penjualan. Kita lihat di taraf signifikansinya dia 0,2 dan ini juga 0,2. Yang lebih kecil dari 0,05. Karena lebih kecil dari 0,05, maka H0 diterima. Kalau H0 diterima, berarti kesimpulan kita adalah data biaya promosi berdistribusi normal dan data salah ya, lebih besar dari alfa tadi ya, bukan lebih kecil ya. Dan data hasil penjualan juga berdistribusi normal. Kalau sudah normal dua-duanya, berarti kita bisa melakukan analisis berikutnya. Mau diapain? Oh, mau lihat pengaruhnya. Misalnya pengaruh biaya promosi terhadap hasil penjualan. Mau pakai regresi. Nah, regresi itu membutuhkan syarat normalitas. Gitu. Jadi baru kita bisa regresikan. Kalau nggak normal gimana? Kalau nggak normal, salah satu cara untuk membuat normal adalah menambah jumlah data. Jadi kalau misalnya tadi saya perusahaannya cuma 12, padahal saya bisa punya perusahaan lebih dari 12, jadi ambil datanya ditambah. Kalau datanya udah cuma segitu-gitunya, di sektor makanan dan minuman tuh cuma ada 12, nggak ada lagi, mau nambah gimana, orang perusahaannya cuma 12. Berarti kita tidak bisa menggunakan regresi itu. Terus gimana terus pakai apa gitu ya? Kalau datanya tadi tahun 2024 misalnya, maka kita ambil data tahun 2023. Tapi kalau udah dua data, namanya menjadi data panel. Jadi kalau tadi 1 tahun dia normal, kita bisa pakai regresi. Setelah 2 tahun kita pakai, karena datanya jadi panel, jadi kita pakai regresi data panel. Gitu. Jadi alat analisisnya berarti harus ganti nih, gitu. Ya.
begitu menentukan alat analisis apa yang harus kita pakai, gitu ya. Karena kemarin sudah saya jelaskan, kita harus menggunakan alat analisis yang sesuai dengan data kita. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mhm. Ada yang mau Izin ditanyakan? Bu, sedikit aja sih Bu. Berarti kalau bikin kuesioner seperti itu berarti tidak boleh ada pertanyaan yang positif tapi nanti ada sebagian yang pertanyaan negatif gitu ya. Karena tadi kan seperti yang Ibu sampaikan kalau 5 harusnya orang itu menjawab 4 4 4 5 gitu. Tapi kan beberapa kuesioner itu kan kadang-kadang kita ikut survei dan sebagainya itu kadang-kadang ada beberapa pertanyaan yang tadinya positif-positif kemudian terus negatif-negatif-negatif gitu pertanyaannya. Jadi kita harus was-was beneran membaca ini positif atau negatif atau memang diizinkan model survei yang seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua sebenarnya eh apa ya, jumlah responden itu sebenarnya cocoknya berapa sih setiap kali survei itu gitu Bu. Untuk menentukan berapa jumlah responden itu seperti bagaimana gitu Bu. Terima kasih. Oke, pertanyaan pertama, kuesioner itu sebaiknya dibuat satu arah. Jadi kalau ada yang membutuhkan jawaban negatif, berarti pertanyaannya harus negatif. Sehingga jawabannya Jawabannya tetap besar gitu ya Bu ya. gitu. Ketika dia setuju dengan statement negatif itu, jawabannya tetap besar. Jadi pertanyaannya yang dibuat negatif, jangan di jawabannya. Karena kalau jawabannya negatif, ketika dijumlahkan pun akan saling meniadakan nantinya. Siap Bu, baik Bu. Gitu. Terus untuk pertanyaan kedua, jumlah responden. Kan kemarin kita sudah jelaskan, jumlah responden itu harus berapa sih? Tergantung pada jumlah hasil perhitungan. Kalau tergantung pada teknik pengambilan sampelnya. Kalau kita pakai klaster, ya berarti semua anggota klaster. Kalau kita pakai klaster berarti sebanyak N kali klaster. Kalau strata berarti tergantung strata yang terpilih. Kalau mau convenience berarti dihitung pakai rumus Lemeshow. Kalau mau acak berarti dihitung pakai rumus Lovin. Kalau purposif berarti yang memenuhi kriteria. Kan tergantung pada teknik pengambilan sampelnya kalau jumlah sampel. Siap Bu, baik Bu. Oke. Ada lagi? Bu, izin tanya Bu. Ya, silahkan, Bu. Jadi itu ketika kita isi survei kan menentukan reliabilitas, terus tadi validitas sama normalitas, kan kita baru tahu ketika ada jawaban survei. Ketika dia dicek, oh ini ternyata tidak reliabilitas atau tidak validitas, maka kita harus melakukan survei ulang. Nggak usah, Bu. Cukup dicoret aja tadi pertanyaan yang tidak validnya, berarti nanti data kita yang tadinya 7 pertanyaan cuma 6 pertanyaan yang akan dianalisis lebih lanjut. Begitu juga untuk normalitas. Kalau normalitas kan berarti misalnya mau ditambah jumlah datanya. Nah, ditambah jumlah datanya diuji lagi normal atau tidak. Oh, belum normal, tambah lagi jumlah datanya. Sampai data kita normal, baru data itulah yang kita analisis berikutnya. Oh ya, sudah. Oke, terima kasih Bu. Jadi survei itu tidak perlu diulang ya. Nggak usah diulang, kecuali memang harus nambah jumlah data ya. Makanya dari awal ya, kalau kita bisa menyebarkan kuesioner pada jumlah yang banyak gitu, kenapa sih harus sedikit gitu? Karena kalau terlalu sedikit itu biasanya apa ya? Ya memang belum tentu bagus ya hasilnya. Ada lagi?
Oke, kalau tidak ada lagi, ya sebetulnya sih ini harusnya jadi tugas lagi ya, tapi minggu depan aja deh, karena kan minggu depan berkenan untuk punya software-nya kah? Insya Allah Bu. Baik Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Halo, Bu. Ya, nanti kita akan gunakan software itu sampai analisis regresi berganda. Oh ya Bu, izin untuk materi hari ini dan minggu lalu apakah bisa di-share Bu? Minggu yang lalu mah udah ada kali, tinggal yang sekarang ya. Iya, Di minggu Adlink? lalu sudah Bu. Iya. Iya, saya share-nya di Adlink ya. Iya, terima kasih Bu. Yang hari ini belum memang. Ya, silakan mengisi daftar hadir. Berarti hari ini belum ada tugas ya, tugasnya baru dikerjakan minggu depan setelah kita nyobain SPSS dan dikerjakannya dengan menggunakan SPSS. Sudah absennya? Belum, Bu. Belum. Oke. Buat izin Bu, saya nggak bisa absen Bu, atas nama Oke Oh, iya. Ardiansyah. Ya, bentar ya Pak. Ya. Bisa absennya nggak bisa. Izin saya juga nggak bisa Bu. Ya. Nggak valid Bu, aktifnya Bu. Oke. Sepertinya tidak valid Bu. Enggak, ini ada yang bisa juga nih. Endra Setiawan ada ya. Hadir, Bu. Ya. Emma Hadir Bu. Irla hadir. Dian Hadir Bu. Muhammad Haris. Reptisa Hadir, Bu. Muhammad Haris hadir. Ada, Haris. Agus Tiningsih, Hadir Bu. Robert Hadir Bu. Huda, Hadir Bu. Oki, Hadir Bu. Iwan, Hadir, Bu. Argo, Hadir, Bu. Yudhistira, Izin hadir, Bu. oke. Rido, Hadir Bu. memang hadir semua ya, kalau lihat di Zoom jumlahnya 42. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, minggu depan kita coba
SPSS. Minggu depannya lagi kita nggak ke analisis data, tapi saya mau menjelaskan sedikit tentang peluang, karena peluang itu adalah basic kita dalam melakukan pengujian hipotesis. Jadi kita nanti analisis datanya sudah mulai masuk ke pengujian hipotesis, nggak deskriptif lagi. Nah, jadi pengujian hipotesisnya banyak nih yang akan kita pelajari. Ada uji komparatif, ada uji asosiatif gitu ya. Nah, untuk ke pengujian hipotesis, kita refreshing dulu sebentar tentang peluang. Jadi minggu depan sih mudah-mudahan pada punya software SPSS, kita nyobain software SPSS ya. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, Ibu akhiri kuliah kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ati. Terima kasih Bu Terima Ati. Terima kasih Bu. Bu Ati. Ya, sama-sama. Ibu pamit ya. Izin live. Iya Bu Ati. Iya Bu.